Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan, dan kita ada karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat meneguhkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan, dan juga sekaligus dapat mengingatkan bagaimana seharusnya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Imamat. Kitab Imamat pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Saya bacakan Imamat pasal 9 ayat 22 sampai 24. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, yang saya beri judul diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan. Sedikit latar belakang berkaitan dengan ayat yang telah kita baca bersama, telah kita lihat bersama, telah kita dengar bersama, bahwa sebelum pasal 9 ini terjadi, di pasal 8 menceritakan bagaimana pentabisan terhadap Harun dan anak-anaknya. Jadi pada waktu itu Harun dan anak-anaknya ditabiskan untuk menjadi imam pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan di pasal 9 ini, di sini menceritakan, di sini menggambarkan bagaimana Harun dan anak-anaknya pada akhirnya menerima tugas dan bertugas untuk pertama kalinya. Jadi pada pasal 9 ini berbicara tentang hari pertama Harun resmi menjalankan tugasnya sebagai imam besar. Nah, jadi Imamat 9 ini adalah pasal tentang awal pelayanan dari imamat, awal pelayanan dari Harun itu sendiri. Namun kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan ayat 22 dan 24. Kita akan fokus di sana. Mungkin dalam pasal 9 ini berbicara tentang pelayanan Harun untuk pertama kali. Namun ada hal yang menarik yang akan kita lihat di ayat 22 dan 24. Kalau kita memperhatikan bahwa Harun dan Musa di ayat 22 dan 24 ini mengambil tindakan untuk mengangkat tangan ketika mereka keluar dari kemah. Nah, ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Ini memiliki arti yang sangat indah, yang dimana Harun dan Musa yang telah diberkati di dalam kemah, ketika mereka masuk di dalam kemah, mereka diberkati dengan luar biasanya, diberkati di dalam hadirat Tuhan, diberkati dalam kemuliaan Tuhan. Ketika mereka keluar dari kemah, mereka mengambil tindakan untuk mengangkat tangan bagi bangsa Israel. Apa artinya? Yaitu mereka memberkati bangsa Israel. Mereka mendoakan bangsa Israel. Mereka memberi berkat untuk bangsa Israel. Ketika mereka telah mendapatkan berkat di dalam kemah, ketika mereka keluar, mereka menyalurkan berkat itu dia bagi bangsa Israel. Inilah yang akan kita pelajari bersama, yaitu berkaitan dengan diberkati untuk memberkati. Nah, apa saja yang akan kita pelajari bersama pada hari ini? Yaitu yang pertama, diberkati untuk memberkati. Ayat 22, kalau kita perhatikan di sana, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Ini berbicara tentang bagaimana Harun ketika dia diberkati dalam kemah, sempat saya singgung di awal tadi. Dia tidak mau untuk mengkeep berkat itu, untuk menahan berkat itu untuk dirinya saja. Melainkan dia mengambil sikap, dia mengambil tindakan ketika dia keluar dari kemah itu, dia memberkati orang lain. Ketika dia mendapat berkat di dalam kemah, ketika dia keluar, dia memberkati bangsa Israel pada waktu itu. Ini merupakan prinsip yang sangat luar biasa. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari bersama. Yaitu apa? Berkat yang kita terima, berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan hanya untuk kita saja. Melainkan seharusnya berkat yang kita terima dari Tuhan, seharusnya kita
memberkati orang lain. Seharusnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika posisi kita diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan berkat kekayaan, dengan berkat talenta dan sebagai macamnya berkat dari Tuhan, seharusnya kita mengambil prinsip, kita mengambil sikap. Berkat itu tidak hanya datang untuk saya pribadi saja, tidak, melainkan harus juga dibagikan bagi orang lain. Harusnya disalurkan bagi orang lain. Harusnya orang lain juga merasakan berkat yang kita rasakan. Kalau kita perhatikan di Kejadian 12 ayat 2, di sana berkata bahwa aku akan memberkati engkau. Di sana berkata bahwa Allah akan memberkati Abraham. Dan bukan hanya sampai di situ saja, melainkan Allah menyatakan kepada Abraham pada waktu itu, aku akan memberkati engkau. Dan perhatikan ini, engkau akan menjadi berkat. Allah mengajarkan bahwa ketika Allah memberikan berkat, seharusnya kita juga harus menjadi berkat. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Orang tua yang selalu mendoakan anaknya, orang tua yang selalu memberkati anaknya sebelum pergi ke sekolah, atau ketika anaknya dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan aktivitasnya, orang tua selalu mendoakan. Itu merupakan contoh di mana kita dapat memberkati orang lain ketika kita diberkati. Kemudian apa? Pemimpin rohani yang memberkati jemaat lewat doa, pemimpin rohani yang peduli terhadap jemaatnya. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang begitu melimpah, berbentuk uang contohnya. Dan bagaimana kita menyalurkannya, lewat apa? Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kita membantu mereka, kita peduli terhadap mereka. Itu merupakan contoh di mana kita diberkati untuk memberkati. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari apa? Diberkati untuk membawa kemuliaan Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 23, di sana berkata bahwa masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, dan perhatikan ini, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Kita perhatikan bersama ini, berkat yang Tuhan berikan itu bukan hanya berbicara tentang materi saja, melainkan juga berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang nampak atas kehidupan kita. Tujuan utama berkat apa sebenarnya? Tujuan utama berkat yang diberikan kepada kita adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Jadi tujuan utama diberikannya berkat kepada kita untuk apa? Memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Berkat yang Tuhan beri kepada kita memiliki tujuan juga, yaitu untuk membawa kemuliaan Tuhan nampak bagi diri kita dan orang lain. Jadi ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, kita juga harus menampakkan itu sebagai kemuliaannya Tuhan. Yaitu lewat apa? Ketika kita berbagi, kita menjadi berkat bagi orang lain, pada akhirnya orang lain juga merasakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu. Dan pada akhirnya lewat berkat yang kita miliki dan kita memberkati orang lain, itu menjadi saksi yang luar biasa bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana kemuliaan Tuhan itu nampak atas kehidupan kita. Contohnya, Tuhan memberkati kita dengan karir yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita menggunakan hal tersebut untuk bersaksi, untuk berbagi bagi orang lain, dan pada akhirnya membawa orang lain kepada Kristus. Orang lain pada akhirnya mengenal Kristus itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Ini menyatakan bahwa ketika kita diberkati, kita menjadi berkat bagi orang lain, dan pada akhirnya kita mendapatkan kemuliaan Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan itu, dan orang lain juga merasakan kemuliaan Tuhan itu. Menjadi saksi lewat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian hal yang berikutnya yang bisa kita pelajari apa? Diberkati untuk sukacita dan penyembahan. Kita perhatikan di ayat 24, saya bacakan. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, perhatikan ini, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Ketika api Tuhan datang, ketika kemuliaan Tuhan datang, ketika berkat Tuhan datang, kehadiran Tuhan nyata, apa yang dihasilkan? Sukacita dan penyembahan. Tanda berkat yang sejati adalah membuat kita ini dia semakin rendah,
semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan membuat kita menjadi sombong, tetapi membawa kita lebih rendah hati di hadapan Allah. Sama seperti respon dari Harun, sama seperti respon dari Musa, sama seperti respon dari bangsa Israel pada waktu itu. Ketika kemuliaan Tuhan nampak dan mereka mendapatkan berkat dari Tuhan, respon yang mereka ambil apa? Mereka mengucap syukur dengan bersuka cita dan apa? Menyembah Tuhan. Respon yang sangat luar biasa, bersuka cita, bersyukur dan menyembah Tuhan. Sehingga ini mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, seharusnya respon kita adalah apa? Bersyukur, bersuka cita, dan jangan pernah lupa respon yang satu ini. Kita datang menyembah Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doa kita, mujizat Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi. Respon yang benar adalah menyembah dan bersyukur, bukan membanggakan diri. Sehingga dalam hal ini apa yang kita bisa pelajari berkaitan dengan diberkati untuk memberkati. Yang pertama, kita diberkati untuk memberkati orang lain, memberi, membantu, menolong, dan mendoakan orang lain. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diberkati untuk membawa kemuliaan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi di mana lewat kehidupan kita yang diberkati, kemuliaan Tuhan yang semakin nampak, menjadi saksi dan orang lain dapat merasakan kemuliaan Tuhan itu. Dan yang terakhir, yang bisa kita pelajari apa? Kita diberkati untuk hidup dalam sukacita, dalam rasa syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Responi berkat Tuhan dengan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, baik pemulihan masalah keluarga dan lain sebagai macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 008. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami semua. Kami percaya kami telah memperoleh berkat daripada Engkau Tuhan. Namun di sini juga kami sadar lewat firman-Mu yang datang, ketika kami memperoleh berkat dari Engkau Tuhan, kami juga seharusnya menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tetap terus ajar kami Tuhan, tetap terus berkati kehidupan kami Tuhan, dan ajarkan kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau, dan biar lewat kehidupan kami banyak orang merasakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami mau memberkati juga orang lain. Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan, karena rencana-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin.